Kameranya yang ini. Oke. Oh my god. Halo, selamat sore teman-teman semuanya Fotizen. Wow. Wah, langsung ada yang nonton nih. Ada siapa nih? Ada Ziza Shar. Kayaknya ada maju lagi deh, kedengeran nggak Oke, ya? kedengeran nggak Suaranya sih? udah kedengeran belum guys? Suara kita udah kedengeran belum? Boleh dong di komen-komen dulu. Kemudian ada Bima, Kak Bima. Halo Kak Bima. Hai Kakak Bima. Ada Kak Putri. Kak Putri mungkin ya. Putri, yes. Mungkin Kak Putri aja dah. Wow. Ini apakah kita akan menunggu teman-teman yang nonton sampai 1000 dulu baru kita ngobrol? Aduh, lama banget. Lama banget. Enggak dong, kita menontonnya biasanya sampai kok segitu jutaan. Jutaan ya. Wow, keren. Ngalahin maraton ya. Oke. BTW ini live perdana kita setelah lebaran. Setelah lebaran kemarin Yes, ya. Oke. Betul. Oh, sebelumnya kita mungkin ini ya, minal aidin wal faizin dulu. Minal aidin wal faizin. faizin. Ye, teman-teman Fotizen juga minal aidin wal faizin. Masih di bulan Syawal ya, BTW. Halo. Ada siapa aja nih? Kakak, siapa nih? Kak Slamet. Bener. Mulai lebih awal ya, Kak. Iya nih, kita mulainya lebih awal. Kenapa nih kira-kira kok jadi lebih awal ya? Karena biar lebih lama aja sih. Oke, biar lebih lama biar ya. lebih lama aja ya. Kirain tadi salah baca kok jam 15. Iya nih, besti teman-teman Fotizen semua, kita live-nya dimajuin jadi jam 3 untuk hari ini. Oke. Live hari ini kita bakal ngapain sih nih? Aduh, mau ngapain aku bingung ya? Ngapain ya? Kok malah bingung sendiri? Malah bingung sendiri. Ini BTW lebaran kemarin, libur lebaran. Kalau Ayub ngapain aja nih kegiatannya? Libur lebaran. Libur lebaran. Libur lebaran berapa hari sih? Libur lebaran liburnya berapa hari ya? Kemarin berapa hari? Kayaknya ada deh 5 harian gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin udah masuk bro. Emang iya? Iya, kita Senin udah masuk. Masuknya Selasa gak sih? Selasa ya? Selasa. Masuknya Selasa. Oh iya, masuknya hari Selasa. Selasa. Ngapain aja tuh selain berkunjung ke rumah saudara-saudara, ya kan? Sama keluarga, kumpul keluarga. Saya tuh ngapain? Setelah itu nonton sih. Nonton. Nonton. Nonton apa tuh? Nontonnya biasalah, nonton film, Oke. gitu-gitu. Terus apa lagi? Terus nonton apa ya? Itulah yang konten-konten Nadia Omara gitu-gitu. Oh, Gitu berarti sih. YouTube. Nonton YouTube. YouTube. Ih, tapi BTW aku juga senang nonton YouTube gitu-gitu. Apalagi kalau mau makan. Iya. Iya kan? Nanti makannya sambil nonton. Iya bener. Kalau enggak, kalau aku biasanya kalau misalkan makan itu biasanya kalau nggak nonton YouTube itu biasanya maksudnya nonton YouTube tapi beda-beda sih. Kadang nontonin podcast, kadang nontonin kartun. Aku seneng banget nonton kartun biasanya kalau lagi makan. Atau ya nonton Nadia Omara itu jadi salah satunya. Gitu. Tapi kenapa ya kalau makan itu harus nonton? Gak tahu ya. Lebih seru aja gak sih? Lebih seru aja kayaknya. Padahal kan kita makan ada kegiatan gitu ya. Tapi kalau nggak sambil nonton tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Teman-teman ada yang gitu juga nggak sih? Harusnya makan itu sambil dinikmatin gak sih? Iya. Malah sambil nonton. Katanya gitu. Tapi kita kalau nggak ada tontonan rasanya ada yang kurang gitu. Kak Kim Sabi nih, Kak aku nggak dapet THR. Wah. Minta. Harusnya minta sih. Harusnya minta ya? Bukan harusnya minta. Kayaknya harusnya ngasih deh. Kamu umur berapa Kak Kim Sabi? Jangan-jangan emang kalau di usia-usia kita yang udah di atas 20 gitu tuh kadang udah yang ini udah gede nggak usah dikasih gitu kan biasanya. Kalau kamu gimana? Tahun ini dapet THR nggak? Sama sekali nggak ada. 0 rupiah banget. 0 rupiah banget. 0 Aduh. rupiah. Wah, kita ternyata sudah di umur-umur yang nggak dapet THR ya. Padahal di usia kita sebenarnya justru lebih butuh gak sih? Iya, lebih butuh banget. Lebih butuh banget. Malah nggak dapet. Oh, so sad.
Kakak Slamet makan sambil ngobrol kalau ada temennya, kalau sendiri ya cuma ngeliatin nasinya. Aduh. Nanti nasinya diajak ngobrol enggak? Aduh, ini kalau Mir makan sambil ngobrol sama nasi nanti dikira apa gitu ya biasanya. Nanti pas nyuap aku makan ya. Iya. Langsung drama gitu ya. Heeh. Sebenarnya aku nggak mau makan kamu. Aduh. Bisa aja nih. Kang Kim Sabi justru udah gede tuh butuh THR, butuh beli bensin, bayar kos, bayar listrik banyak. Bener banget ya. Kasihan banget ya usia-usia dewasa ini. Tapi BTW aku lebaran ini masih tetap dapat THR loh. Wih. Yes. Bisa dimintain gak sih? Iya, gimana ya? Sebenarnya kayak nggak mau tapi mau gitu loh. Jadi kayak ini dikasih gitu kan, dikasih amplop gitu. Nggak usah tapi diambil. Nggak usah tapi diambil. Loh. Dari Kak Tri Live, loh kok live jamnya ganti Kak katanya. Kita hari ini lebih awal biar lebih lama aja ngobrolnya. Iya. Nanti BTW kalau misalkan lebih lama aku live duluan ya. Live duluan ya keluarnya. Bagi-bagi dong Kak Kim Sabi. Ya gimana dong? Udah kepake nih buat beli bensin. Kemarin PP pulang Salatiga Jogja. Langsung habis. Hai, selamat datang juga ada Kakak Roni, Kakak Mr. Poki. Ini hari ini kita sebenarnya ngobrolnya santai-santai aja ya, nggak ada topik tertentu. Atau boleh nih teman-teman sharing juga kemarin biasanya kan kalau lebaran atau apa ya pas momen lebaran gitu biasanya ada lebaran core, ya nggak sih? Kejadian-kejadian lucu yang terjadi di selama lebaran gitu. Kalau kamu ada nggak kejadian lucu selama lebaran? Aku baru tahu kalau ada itu. Ih, ada. Contohnya. TikTok lebaran core. Contohnya gimana? Lebaran core apa ya? Kayak kemarin tuh aku lihat di TikTok tuh ada kakak adik boncengan kayak gitu. Mereka berhenti nih. Terus tiba-tiba dari belakang itu ada ibu-ibu naik motor apa NMAX kalau nggak salah. Itu tuh nabrak. Padahal posisi motor di depannya tuh berhenti. Gitu. Terus kayak ya banyak lah komen-komen gitu lucu. Terus si ibunya ini bawa anak kecil di depan. Bahaya banget dong ya. Iya. Terus ada yang nge-capture adiknya gitu posisinya waktu nabrak sampai jatuh kayak gini nih. Kayak gini itu lucu banget. Dan ya banyak lah momen-momen lainnya. Lebaranku diserang sonhorek. Waduh. Sama guys. Sama. Apalagi pas malam takbiran. Ih, bener banget. Malah sonhornya lewat mulu. Iya ya, kenapa ya sekarang tuh takbiran itu diramekannya dengan sonhorek, bukan yang kita gitu kan, kita diminta, maksudnya manusia ini kita yang takbiran langsung tuh enggak. Sekarang kayak udah umum ya di mana-mana itu pakainya sonhorek. Malah naik apa jadi pick up truk gitu. Iya bener. Sampai bergetar itu ya kaca di rumah gitu. Astaga. Bener ya Allah. Tapi seru sih. Tapi punyaku meskipun ada sonhorek, tapi masih ada tuh anak-anak kecil, bocil-bocil pada jalan bawa lampion gitu. Jadi mereka masih ada takbir keliling. Cuman ya ada sonhoreknya juga di paling depan gitu, ada sonhoreknya depan belakang. Terus tengah-tengah ada bocil-bocil bawa lampion pakai baju putih-putih. Tapi ya karena udah ada sonhorek ya, jadi mereka nggak yang takbiran keras gitu kan. Biasanya kalau nggak ada sonnya kan, ayo takbiran bareng-bareng gitu. Yes, kalau punyamu cuma sonhorek aja. Sonhorek aja. Jadi kayak ya cuma lewat habis gitu aja. Berarti ngelihatnya tuh ngelihat sonhorek. Betul. Malah nonton sonhorek. Dengerin sonhorek sih. Sonhorek. Gimana biar dapat project, bagi tipsnya dong Kak. Wah, dari Kakak Mr. Poki. Wah, pertanyaannya sangat-sangat berbobot ya. Gimana caranya dapat project, bagi tipsnya. Gimana nih dari Mas Ayub? Tipsnya dari admin, dari klien. Oke. Ada tipsnya nggak? Biar dapat project. Sebenarnya banyak caranya. Terutama jangan lupa ada portofolio. Wah betul. Apalagi tuh?
Sama foto sampel. Itu aja sih. Sama jangan lupa daftar sebagai talent gitu. Oh. Iya dong. Karena meskipun punya porto, tapi kalau nggak ada orang yang cari, orang yang mencarikan, atau kayak Indo Voiceover ini, ya bagaimana dapat proyeknya gitu. Jadi ya susah gitu. Oh gitu. Jadi salah satunya kalau misalkan selain pemasaran sendiri kayak punya portofolio di media sosial gitu, kita juga bisa join agensi gitu ya biar dapat proyek ya. Betul. Seperti itu Kakak Mr. Poki, semoga terjawab ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan BTW soal nonton nih, selain nonton YouTube, kalau aku biasanya nonton drama. Kalau kamu nonton nggak drama? Drama? Beberapa kali. Drama apa? Drama paling sering? Indonesia, Cina, Cina ya. Kelihatan kayak nontonnya drama Cina guys. Selain itu apa? Sebutin dong kepo kita. Terus ada kalau drama sama sinetron tuh beda sama sih? Atau sinetron, yang film-film yang season itu episode gitu? Sama nggak ya? Aku juga sebenarnya masih ragu-ragu kayak bertanya-tanya ya. Tapi kayaknya drama itu ya sinetron kalau di Indonesia. Gitu ya. Soalnya aku lebih seringnya nonton yang film barat gitu. Film barat? Film atau series barat? Aku kurang tahu ya. Lebih kayak episode 1, 2, 3 terus nanti ada pindah season gitu-gitu. Nah, itu disebutnya apa sih? Iya. Soalnya kan bukan movies ya. Kalau movies kan cuma satu panjang itu, satu cerita. Kalau yang bertahap itu apa sih? Apa ya? Series. Tapi kayaknya juga bisa disebut drama deh. Soalnya kan kalau misalkan ya, kalau aku seringnya lebih sering nonton drama Korea ya. Iya itu sih, kayaknya series drama apa ya? Sama beda sama sih. Aja ya? Sama apa beda ya? Tapi sama aja lah ya. Kayaknya sih sama. Sama aja lah ya. Karena dia mungkin berkelanjutan. Atau bentar, kayaknya aku harus searching. Sebenarnya ada perbedaannya nggak sih drama? Kita cari definisinya drama tuh apa ya? Drama itu apa sih? Atau mungkin dari teman-teman ada yang tahu? Atau mungkin kakak-kakak yang lagi nonton tahu apa drama yang terbaru, rekomendasi sekarang lah. Ya mungkin bisa sambil kita tonton. Next boleh ya. tuh. Yes. Series kah itu? Series. Series sama drama beda ya? Series sama drama sama nggak sih guys? Drama itu apa drama artinya? Drama adalah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, akting serta dialog yang dipentaskan. Naskah drama. Terus apa bedanya? Apa lagi ya? Tapi dulu BTW ya, pengertian drama yang aku tahu pas kecil itu aku pikir dia yang di panggung gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Tapi sekarang istilah drama sering kita pakai untuk ini ya, series ya. Lebih kayak ya film yang sering kita tonton aja. Iya, gitu. Yang berlanjut aja gitu, yang nggak cuma satu gitu. Dalam bahasa Indonesia disebut serial. Kalau drama itu mengacu pada genrenya. Genrenya. Drama itu. Oh iya betul. Apa tuh? Tolong jelaskan Kak. Drama itu kayak kalau kita nonton yang di movies itu kan ada genrenya, ada drama romance atau drama thrill atau drama apa gitu. Nah, drama itu kayak ya cerita yang tentang kehidupan biasa gitu. Sehari-hari gitu. Itu namanya drama. Genrenya dramanya gitu. Jadi kayak tentang seputar kehidupan aja gitu. Oh gitu. Kayak slice of life lah ya. Slice of life. Oke. Wow. Nah, ya kan ada drama, thriller, komedi gitu. Horor gitu. Itu tuh termasuk genre. Aku pikir selama ini drama tuh ya series. Series tuh sebenarnya gini mungkin ya. Drama itu termasuk bisa juga dalam series. Dalam bentuk series atau gimana?
Bisa jadi. Drama film, drama series, gitu. Bisa nggak? Bisa. Menurut aku bisa sih. Karena dramanya yang dibuat series gitu. Buat per season atau berapa gitu. Gitu berarti. Baru tahu kayak gitu. Karena kita mungkin seringnya nyebutnya kalau drama Cina ya dracin gitu aja ya. Jadi kita taunya itu drama tuh kayak gitu. Drama tuh kayak gitu. Yang gitu aja gitu. Ya, wah. Kalau drama Cina itu kayak beberapa waktu yang lalu emang lagi booming banget ya sih? Ya. Tapi BTW waktu booming itu kamu nonton nggak drama Cina? Enggak, tapi lebih sering lihat penggalan-penggalannya itu di sosmed gitu loh. Kayak tiba-tiba denger soundtracknya dari itulah. Khas banget ya? Khas banget. Drama Cina tuh khas banget soundnya. Betul. Drama Cina. Terus apa lagi? Terus kalau drama Korea ya sangat itulah ya. Tentang percintaan gitu ya, sangat. CEO. CEO itu dracin gak sih? Oh iya, dracin tuh banyak banget ya. Kebanyakan CEO muda gitu. CEO. Terus kemarin yang terakhir itu kayak batu giok entah apalah itu. Sampai anak-anak kecil tetangga kosku itu sering nyari, nggak tahu tiba-tiba di depan kos itu kan banyak batu-batu ya. Tiba-tiba mereka ngerungulin itu, terus gue tanya cari apa? Cari batu giok. Lah buset. Aduh bisa. Jangan-jangan ada batu gioknya beneran. Makanya mereka nyari. Sangat mind blowing banget. Wow, ternyata drama Cina sekarang juga ditonton sama bocil-bocil ya. Sampai mereka tahu batu giok. Lucu. Tapi BTW nih ngomongin soal drama, aku di tempatku tuh juga sempet lewat di di pencarian di TikTok juga. Itu ada yang namanya drama kucing. Pernah lihat nggak? Iya. Drama kucing, dracing namanya. Aku pernah lihat, tapi nggak terlalu sering ya, karena aku jarang scroll TikTok. Nah itu yang tiba-tiba itu video AI bukan? Iya. Yang tiba-tiba kucingnya ditampar. Tapi yang isinya tuh tampar-tamparan semua. Kan bingung ini tuh sebenarnya bener nggak sih? Maksudnya apakah ada seriesnya atau emang ya orang-orang mungkin karena ini ya suka gemes sama kucing atau apa segala macam, makanya dibikinin AI sih drama kucing ini. Soalnya nggak berlanjut, kalau menurutku ini sebenarnya nggak ada gitu. Tapi ya lucu. Keren sih. Terus ada suaranya nggak sih kadang? Ada, iya. Ada suaranya, ada suara entah kadang dubbingan Indonesia atau suara apa. Itu ada suaranya. Nah, terus kadang ada kayak orang yang ngisi suara kucingnya itu sangat mendalam perannya banget gitu. Kadang emosinya itu dapat banget gitu. Keren sih. Itu yang buat emang niat banget. Iya, tapi masih menjadi misteri kenapa drama-drama hewan-hewan itu tuh isinya cuma tampar-tamparan doang. Aduh. Jangan sampai lewat di adikku itu. Bahaya banget. Drama hewan. Tapi sekarang kayaknya yang lagi booming itu ada drama ini deh. Drama Turki. Tahu nggak drama Turki? Yang ada brewok gitu cowok-cowoknya. Aku nggak tahu sih. Belum pernah ya? Belum pernah. Drama Turki sekarang emang lagi naik-naik banget ya? Lagi nggak tahu ya naik-naik banget atau enggak. Atau mungkin lagi lagi banyak Turki. Yang lagi ngomongin, lagi yang nonton gitu. Mungkin atau dari teman-teman nih. Teman-teman ada yang nonton drama Turki juga nggak? Yes. Apa sih contohnya? Banyak ya, tapi banyak sih. Ya jujur kalau aku sebenarnya juga nggak nonton, cuman ya beberapa kali lewat di TikTok gitu-gitu aja. Atau mungkin aku nggak tahu sih. Dulu aku pernah lihat film, bukan film sih. Aku nggak tahu banget drama atau enggak, tapi itu juga film Turki yang membahas cerita masa lalu gitu. Bukan ya berarti? Cerita masa lalu? Bukan masa lalu sih, tapi aku lupa judulnya. Maksudnya masa lalu tuh zaman kerajaan? Bukan jadi kayak gimana ya? Apa? Kayak masa sekarang, tapi kayak vibes-nya itu masa lalu gitu. Tahu gak sih? Kayak
laki-laki zaman sekarang terus sama perempuan tuh masih dijodoh-jodohkan gitu loh. Jadi kan kayak bagi kita kan kayak udah enggak udah lewat gitu. Zamannya gitu ya. Bukan zaman Siti Nurbaya. Iya benar, bukan zaman dijodoh-jodohkan gitu. Dari Kak Kim Sabi, rekomendasi drama Cina dong Kak. Wah, punya rekomendasi nggak? Aduh, aku nggak ada nih. Aduh, aku bingung banget. Soalnya kalau drama Cina itu sangat Kenapa? Justru itu yang mengaduk emosinya loh. Meskipun bisa ditebak ya drama Cina ya. Meskipun bisa ditebak. Tapi mengada-ngada banget ceritanya itu. Betul. Banyak banget ceritanya. Aduh, ada siapa nih? Halo. Halo Mas. Ada yang bisa dibantu? Nggak ada ya? Nggak ada. Aduh. Ini bawa apa ya? Ini ngapain ini? Ini studio kita loh. Studionya SE ini ngapain kok dijajah? Studio SE. Ini Ini dijajah ini gimana ini biarnya nih? aduh mohon maaf kita lagi live nih Kak. Gimana dong? Ya. Ya di sini aja, udah masuk tuh nggak usah Udah keluar. masuk. Iya. Jangan keluar-keluar. Kok bawa makanan juga ya? Ini sisaan Lebaran. Wah. Wow. Wah enak nih. Ini mari nggak usah dibuka ya. Terima Nggak usah kasih. Wow. Itu buat properti aja ya. Buat properti kita taruh di sini ya. Biar kelihatan. Biar kelihatan lebarannya. Lagi pada ngapain ini? Ya kita lagi ngapain nih? ngobrol aja, santai-santai aja. Boleh ikutan? Nggak boleh? Boleh. Ya udah mau ngobrol di sini aja. Belum dijawab. Belum. Belum dijawab. Ini dari mana ini kakak-kakak berdua? Ini kita dari ini tadi. Kota Lama, Semarang. Wah, jauh kali. Langsung ke sini. Langsung sini. Ini berarti oleh-oleh dari Semarang ini. Semarang. Wah, berarti kalau dari Semarang kita orang Jawa Tengah pakai bahasa Jawa ngobrolnya. Ayo, mau gak? G. Apaan deh? G doang. Iya. G doang ya. G doang. Dari Kak Sansan, rekomen drama Turki dong, soalnya cakep-cakep. Sangat bude-bude. Apa nih? Bude-bude. Deminya drama Turki. Wah, deminya drama Turki. Aku punya rekomendasi drama Turki buat kakak-kakakku. Weh, buat Fotizen ya. Ada ini nih. Ada The Tailor. Wih, apa nih? Ini kalau gambarnya menarik. Tukang jahit. Ya kayaknya mungkin. tentang tukang jahit deh. Tyler. Terus ada Penyanyi. Taylor Swift. Taylor Swift, beda dong. Tukang jahit itu. Ini tukang jahit, gambarnya ada kain. Oh iya Nih. kah? Tukang jahit kan, bener kan? Oke. Nih, menarik nih, cowoknya ganteng. Tonton aja, Bude. Terus ada Fatma. Wah, ini tahun Fatmawati. berapa nih? Bukan dong, beda dong. Aku jadi Fatmawati. Beda dong. Ini drama kemerdekaan Indonesia. Fatmawati, iya. Masuk sih, bisa sih. Wah, Mas-mas SE muncul. Halo. siapa tahu Peminat. Fans Kayaknya SE. fans deh. Wow. Kayaknya fans deh. Halo Kak, selamat. Halo. Selamat kan? Selamat ya. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Kakak Kawaii. Wih, kakak Kawaii. Kawaii Titi. Dari mana nih Kak Kawaii? Jepang dong. Jepang dong, kawaii desu ne. Toirete emang desu ka? Bukan, itu izin ke toilet. Ini ngomongin apa sih ini? Bahasa Kenapa apa sih sih? tiba-tiba drama? Tahu. Nah, kita tadi tuh sebenarnya ngomongin tentang hal-hal apa yang biasanya dilakukan ketika lebaran selain berkunjung ke saudara-saudara ataupun ya keluarga gitu. Makan. Iya, makan salah satunya. Terus ngapain kan Ngapain biasanya lagi? bosen ya? Ngapain gitu biasanya kita nonton. Main Mobile Legend kalau aku. Enggak lah kalau Lanjut. misalnya bosan nonton enggak juga. Kalau aku nonton, bosen. Maksudnya bosen di rumah, ngapain lagi? Itu menonton kegiatannya. Gitu, salah satunya nonton Nonton deh. drama. Bioskop. Enggak, nonton drama. Oh, drama. Iya, nonton drama. Makanya ini tadi kita nyebutin drama-drama yang biasa kita tonton. Nah, kalau Kami lagi ngomongin drama. betul. Betul. Kita lagi ngomongin tentang drama. Nah, ini salah satunya drama Turki ini. Kalau biasanya Mas Ana atau Bian ada nonton drama nggak? Nonton. Apa? Drama apa? Drama Korea. Wah, drama Wih, Korea. drakor. Drakor, betul. banget. Kayak siapa gitu yang nggak nonton drama Korea? Oh,
Apa drama terakhir yang kamu tonton? Drama Korea? Drama terakhir yang aku tonton ini yang main Yunha. Kok Yuna SNSD. Apa tuh judulnya? Aku lupa judulnya. Oh, Drama lama. Yang di hotel-hotel itu loh. Hotel de Luna. Bukan, satu Hotel lagi. Transylvania. Bukan itu. Itu mah ble ble ble. Itu kartun. Itu kartun. Mohon maaf. Ble ble ble. Yuna. Tahu banget. Hotel. Apa ya? Hotel. Itu baru apa lama? Udah lama sih. Udah lama itu Yuna kan. Yuna SNSD ya. Coba aku cari ya. Bagus itu. Mas Hani nonton. Enggak. Loh, Kok nggak bisa tahu. bilang bagus? Ada Yunanya soalnya. Gimana sih Oh, tulisannya Yuna tuh? YONA. Gini. Nah, Oh, drama. SNS. ada Yunanya. Dia tentang hotel, Oh, hotel gitu. itu. Dia tuh kayak 3 orang. King the Land. The Land. Oh, Ah, baru ya 2023. King the Land. Enggak sih. Lama dong, Lama. Bro. Sekarang udah 2026. Nah, aku udah nonton itu. Baru 3 tahun yang Oh lalu. iya? Ini Ceritanya? kan King Kong itu. Bukan. King the Land itu. The Land. Aku suka nonton yang romcom gitu sih. Rom-com. Wah. Itu bagus itu. Romcom. Oh, Kayaknya aku gua- sempet nonton tapi nggak selesai deh. Itu lucu. Kayak bosen di awal gitu. Oh, kayak Rom-com. Thailand berarti ada lucu-lucunya gitu, drama. Oh, drama Thailand. Romance komedi ya. Ya, Romance romance komedi. komedi. Iya, iya. Sebenarnya apapun Seru-seru. drama Korea tuh apapun tak lihat, tergantung si aktrisnya. Siapa yang main? Ya. Siapa yang main? Iya, betul sih. Aku juga sering kayak gitu. Aku begitu sih. Mm-mm. Selain itu, rekomendasi drama yang pernah kamu tonton selama ini. Selama ini. Mm-mm. Mas Anin, Bebas berarti. bebas. Tahunnya juga bebas. Ya, Sama. bebas. Aduh. Rekomendasi. Prison Break. Apa? Prison Break. Prison Break. Prison Break. Ya. Itu drama mana tuh? Amerika, US. Amerika. Oh, penjara. Oh. Itu tentang apa, Mas? Tentang apa namanya? Cara untuk kabur dari penjara itu. Itu bukan Tapi film. belum dengan teka-teki. Bukan. Oh, bukan. Film ada, film judulnya yang model-model kayak Prison Break itu tuh. Apa sih dia yang main Sylvester Stallone itu kan? Aku nggak tahu. Ya, intinya yang pemainnya laki-laki yang Ya, tua itu lah. Sylvester Stallone itu. Action berarti. Heeh. Ya. Hmm. Kalau ini series nih, ini Ha, ha, ha. series dulu model drama gitu bagus. Prison Break Prison judulnya. Break. Prison Break itu Prison Break. tahun berapa ya lupa. Tahun berapa itu di bawah 2000? Bau dari enggak lah. 2000-an. 2000-an ya? Bagus itu. Itu keren banget. Gimana? Penuh dengan Prison. teka-teki, penuh dengan drama. Prison Break. Berapa Prison episode? Break. Pir, salah. Ada berapa season ya? Oh, season. Oh, Ada sampai sampai season. season. Panjang banget ya berarti. Berarti laku dia. Nah, tuh Prison Break. Oh. Itu keren banget. Keren banget. Aku belum pernah nonton nih. Tuh rekomendasiku tuh kalau yang Wow. belum Oh. pada pernah nonton ya. Prison Break. Teman-teman. Berapa Prison episode Break. nih, Mas? Lumayan banyak. Dia season gitu apa? Season-seasonan. Ah. Oh. Mas Anin juga suka yang Amerika gitu kah atau Enggak juga sih, cuma Enggak juga. karena tertarik aja seru. Itu memang seru. Tapi kalau yang lain yang masih di Amerika gitu? Ada yang Ah. lain atau cuma ini aja? Ini mungkin Viking. Itu bagus tuh ya. Viking itu juga Amerika sih, Amerika juga tuh. Nah, Iya, iya. tentang ini ya, tentang Viking gitu. Itu dulu diputernya tuh kalau di luar di ini History Channel. Teman kalau tahu. Viking series. Itu keren banget. Viking. Model-modelannya tuh latar-latarnya kayak ini Game of Thrones. Oh, I see. Of Thrones. Ya, model-model Skotlandia latar-latar gitu atau ya. apa itu biasanya. Nordic Nordic gitu. Nordic betul, tuh Nordic. Vikings itu keren banget itu. Tuh rekomendasiku yang belum pernah pada nonton ya, coba deh teman-teman cari itu Vikings, Prison Break, itu keren. Itu untuk ini ya, apa namanya, series Amerika. Ya, Sangat manly sekali ya tontonannya. oh iya. Oh, laki. Laki banget, laki. Iya kan? Beda banget ya sama yang versi-versi yang lain gitu. King ya. Viking. Kalau drama-drama
Yang lain ya mungkin apa lagi ya? Kalau Amerika itu sih yang aku tonton seru ya. Mungkin kalau misalnya zaman-zaman sekarang ada ini, ada kayak apa? Stranger Things, kan? Stranger Things. Stranger Things. Aku pernah dengar nggak sih? Aku pernah dengar kayak ini. Wah itu Ya pernah lah. Siapa sih yang orang nggak tahu itu Stranger rame Things itu. sekarang? Terus ini juga sempet rame The Resident. The Resident. Itu Amerika juga ya? Amerika. Bagus. Itu tentang apa tuh kak? Kak siapa? Kakak siapa? Tadi belum kenalan tuh. Supranatural. 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 Oh iya, Supranatural. Supernatural Iya. bagus ya. Aku pernah lihat potong-potongannya aja sih. Supernatural. Supranatural itu berarti tentang itu ya Tentang horor. Motor Supra. Bukan, itu kayak itu nggak sih orang yang punya kekuatan magic itu nggak sih? Iya. Oh ini. Nah ini loh, nah iya kan. Ini horor. Enggak, Enggak. itu kayak kekuatan Harry Potter. magic gitu-gitu sih. Oh. Tapi masih kayak tetap ngalurnya ke kehidupan sehari-hari gitu. Enggak yang fantasi banget itu. Bukan. Ya yang kemarin rame juga sih itu apa namanya tuh yang Tendangan si Madun. Iya, itu rame iya juga sih. Itu rame banget. Iya itu di Indonesia rame. Rame banget. Rame. Si Madun. Lucifer itu juga. Lucifer. Kemarin rame itu. Lucifer yang Morningstar. Oh tahu dia. Nah, kamu tuh. Aku cuma tahu namanya. Aku pernah Lucifer nonton beberapa series. sih. Lucifer series. Nah, tuh Nah, Lucifer. Morningstar. Oh itu. Heeh. Ini tentang apa? Keren itu tentang ini Tentang Lucifer surga dan yang neraka. Lucifer Tentang- dari neraka, dia menyamar jadi manusia. Terus dia Terus jatuh Jatuh cinta. cinta. Iya. Ya, gitu-gitu. Tapi Itulah itu ya. dari ya Lucifer kan neraka dan neraka. gitu. Keren itu. Kamu nonton sampai berapa? Sampai tamat? Belum tamat. Oh, belum. Aku cuma nonton sampai 6 kayaknya. Terus nggak jadi nonton. Lucifer. Cakep ya cowoknya. Lucifer. Itu Lucifernya tuh. Sangat British sih omongannya. Keren itu, keren. Lucifer. Terus apa lagi? Lagi kalau drama Amerika nih, kita lagi ngomongin drama Amerika. Ada apa? Tahu. Ya, Kebawa aja Ya jadi. drama aja. Abangnya Yang tonton aja. rekomen Ya itu aja. tadi Tendangan si Madun, Iya bagus itu ketemu Lorong Waktu. Iya. ketemu Messi kan. Ah. Madun. Iya, bisa. Iya ketemu Messi. Wih. Tendangan si Madun. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper terbaik. Bagus loh itu. Artinya apa Bang Messi? Ini aku nggak masuk. Ini gimana ya? Makanya nonton Kayak kan. nonton dong. Madunya udah gede. Martinnya apa ya? Iya, Masih. Nah, tuh Dibahas- tahu tuh dibahas Martin aja loh. Martin. Aduh. Martin. Iya. Lucifer Morning Stars. Itu ada apa tuh? Morning Star. Manifest. Manifest, Ya. Manifest. One of my fave tentang pesawat hilang 8 tahun tapi tiba-tiba muncul dan mereka nggak tua. Oh, yang hilang itu ya. Itu sebenarnya kayak hilang itu dari radar kisah itu nyata kan. itu. Oh iya? Iya, nggak tahu ya kalau yang di film itu tuh kisah nyata apa enggak, cuma ada tuh yang kisah Ada. nyatanya kayak gitu. Oh iya. Jadi tahu-tahu pesawat itu hilang, terus berapa tahun gitu nggak muncul kan, terus tahu-tahu tuh di suatu bandara Oh, mendarat Balik dia. lagi. datang gitu dia dia? mendarat. Ini Oh. pesawat dari mana? Terus habis itu udah dicek kan pesawatnya udah tua, udah jadul gitu. Wah. Oh. Terus nomor penerbangannya itu juga nomor penerbangan yang Wah. ternyata pesawat hilang zaman dulu itu. Wah, seru Ih, kayaknya. merinding. Dan terus habis itu udah mendarat, pilotnya tuh bingung. Lah kok begini bentukannya? Udah beda zaman. Ah, udah beda zaman kan. Terus habis itu si pilotnya tuh sempat ngomong sama towernya itu, tower bandara Iya, itu. iya, iya. Dia tanya, ini sekarang kita mendarat di mana di bandara ini? Ini sekarang tahun berapa? Gitu. Terus jawabnya sekarang tahun 2000 segini. Gitu. Hah? Nggak mungkin lah ini tahun 2000 segini. Gitu. Kita tuh terbang tuh di tahun 1900 gini ya. Terus habis itu karena mereka bingung, ketakutan, akhirnya pesawatnya pergi lagi. Terbang lagi. Terus hilang lagi udah. Sampai sekarang nggak ada jawabannya. Ini merinding Nggak tahu. banget. Itu berarti mereka time traveler tapi bareng gitu ya. Nah, mungkin. Ih, merinding sih. Ih. Jamaah ya, Ma. Ih, Itu tuh. Mungkin hampir-hampir Serem kayak sih. gitu tuh. Ah, bagus itu, nonton lah. Nontonnya sekarang. ayo. Sudah ya, kita mau nonton. Jangan dong, masa ditinggal gitu aja. Ada Bates Motel bagus, say. Aduh, Kak Sans Anwi dapat rekomendasi. Gitu. Bates Motel. Coba kita cari Bates ya. Motel.
Oh, Bates Motel berarti. Aku pikir tadi Bates Motel. Iya, aku Batas motel ya, batas motel ya. batas mokel. Itu kemarin pas puasa itu. Ini udah nggak puasa loh. Ini makanya aku makan. Mumpung udah nggak puasa loh. Iya, betul. Oh, ini romance nih kayaknya. Oh. Tapi kok Oh, ada yang sakit gitu, Po. covernya lumayan serem gitu ya? Mana? Nggak tahu. Yang mana nih? Cuma vibes-nya serem aja gitu. TV Misteri. series. Ini harusnya ini sih. Cakep sih. Maksudnya bagus sih. Oh, tapi dia Cakep sih sakit kayaknya, kah? cakep. Kayaknya sakit. Dia pakai Sedih selang gitu, ini. Po. Sedih, Po. Gimana tuh? Siapa yang tadi kasih? Ceritanya gimana tuh? Ceritanya gimana, Sans. Kak? Kak Sans. Sans banget ya. Sans. San aja. Sunsman. Oh, ada satu lagi yang bagus tuh. Aku nonton sampai akhir malah. Apa? Judulnya tuh apa ya? Aku lupa, yang cewek pemain catur tuh loh. Cewek pemain Hah? catur. GM Apa juga? Irene. Lupa. GM Irene. Ceritanya tentang apa, Mas? Catur, Luar. Tentang pemain catur, jadi dia benar-benar cewek itu tuh suka main catur, terus akhirnya dia ikut kompetisi catur dunia gitu kan. Dia tuh ngalahin peringkat-peringkat gitu, naik peringkat. Akhirnya sampai ke kejuaraan dunia. Itu keren banget tuh. Bukan yang keluar Ah, GM Irene. Judulnya tuh apa sih ya? The Queens. Queen Gambit. Gambit. Ah, The betul. Queen's The Gambit. Queen Gambit. Tuh bagus. Oh. Itu tentang catur. Tentang Jadi catur. satu film tuh dia main catur. Main catur. Satu pertandingan tuh. Kita nontonin dia main catur. Itu mah Jadi bosen-bosen Pusing ngatur. banget ya Allah. Ya enggak suruh dong. di YouTube juga banyak mikir. pertandingan GM Ya itu. enggak dong. Grandmaster. Wah, angel ini kalau Anda Itu udah kejawab itu. Clue-nya dari Mas Arina. Queen Gambit itu. Langsung Oh, searching. clue itu maksudnya. Yang penting bukan clue lagu. Kalau clue lagu lagu ada monster, aduh, ada Oh iya, monster, ada teman-teman kalau dinosaurus tahu itu itu ya. susah. Jadi aku tuh penasaran sama satu lagu Masa? Korea. Kalau teman-teman Votizen ada yang tahu ya, jadi lagunya itu tuh ada lirik dinosaurusnya Nggak ada, Mas. atau monster atau Godzilla gitulah di depan, di intro, bagian intro. Lagunya ceria, lagu Korea, penyanyinya cewek. Coba kalau teman-teman ada yang tahu, oh ini ya, boleh nggak dijawab ya teman-teman ya. Mohon bantuannya. Ya. Bisa langsung DM aja. Ini aku nyari udah dari tahun lalu nggak ketemu itu lagu siapa ya. Dari Gitu. Kak Sansan. Bukan itu sejarahnya Feel film Psycho. Psycho. Yang tadi, Oh yang film pesawat itu ya? yang Bates Motel Bates tadi. Motel. Oh Bates Motel. Oke. Ya kan makanya dari covernya tuh Dari covernya aja serem-serem iya gitu. sih. Oh iya. Iya Wah, kan. serem. Ini ya, Batas Motel. ini ya sih. Ya. Semoga. Bates Motel live drama. Oh, ya, wow. A boy's best friend is his mother. Hah? Apa? A boy's best friend? A boy's best friend is his mother. Apa artinya? The boy's best friend. Oh, teman. Temannya si cowok itu ibunya. Oh, teman terbaik laki-lakinya dia. Itu Teman si ceweknya terbaik. itu ibunya. Jadi Teman ibunya itu terbaik Sahabatnya. cowoknya, Nah, sahabatnya cowoknya tuh ibunya. Kok Ya. serem ya? Ya nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dibilang serem ya nggak juga lah. Enggak, dari gambarnya serem. Oh kalau serem gambarnya sih ya. dari covernya tuh. Lalu maksudnya kalau ibunya adalah sahabat terbaiknya itu wajar. Oke, iya. Sama kayak anak-anak yang memang antara bapak sama anaknya tuh ya kayak orang biasa temenan gitu, Iya, bukan kayak bapak anak. bestian, Jadi ya. bestian gitu wajar gitu. Cuma kalau inti ceritanya nggak tahu ya, kita belum pernah nonton. Dari covernya sih lumayan mengerikan. Iya, sepertinya mengerikan. Apakah akan kita tonton bersama-sama? Ah, udah tonton sekarang aja lah. sampai season 3. Aduh. Wah. Bates Motel. Oke. Oke, boleh. Rekomendasinya. Apalagi ada Apalagi rekomendasi nih? Rekomendasi drama Kalau yang dong. drama yang masih Asia gitu, Asia, selain drama Cina. Selain Cina dong. Korea. Tadi udah Drama dibahas Jepang Korea. ada nggak? Jepang ada. Ada Nisekoi namanya, coba lah. Nah, tuh kalau drama Jepang tuh. Emang iya. Nisekoi. Tapi yang Sekoi. ada loh. Emang iya. Drama loh ini. Kan genre kan Ya, drama tapi kan. kan
Enggak kartun juga dong. Enggak anime juga dong ini. Tapi kan drama kan genre, ini kan drama. Drama iya langsung sih. putus asa banget. Kok kayak gini ya? Mungkin kalau Jepang banyak anime-anime gitu kali ya. Iya sih. Iya sih, karena sana ya terkenalnya Anime ya. animenya. Drakor kan pada nonton nih kalau drakor. Drakor, ini deh kemarin, yang baru kemarin Januari muncul. Apa tuh? Rilis ini. Apa? Lupa aku. Siapa yang main? Go Yoon Jung. Oh Yeonjung. Yang kemarin, siapa sih? Apa sih judulnya? Anu, This is Love the Descendant of the Sun. Can be Bukan. Nah, itu translated. dia. Aku udah nonton, Oh, iya, bagus. itu. Bagus Bagus, guys. Ceritanya gimana? Ceritanya tuh kamu udah nonton belum? Udah. Ya, ceritanya. Katanya udah nonton. Ceritanya tuh ada Artis. cowok. Hmm. Ya, ada cowok itu tuh seorang translator, terus ceweknya itu artis. Terus mereka ketemu di mana, Bian? Ketemu di Jepang, Ketemu jalan-jalan di Jepang. Jalan-jalan nggak sengaja ya. Nggak sengaja di ketemu. di kayak di warung apa ramen, Warung ramen. mie gitulah. Terus karena si ceweknya tuh nggak bisa bahasa Jepang, terus akhirnya ditranslatein sama si cowoknya itu gitu. Itu awal pertama ketemunya gitu. Terus ya udah mereka ada proyekan bareng gitu ya. Ada proyekan bareng, terus si translatornya itu kan si artisnya tuh main sama aktor Jepang Ya. gitu lah. Nah, si translatornya itu ya translatein bahasa Jepangnya ke Korea, terus ke Korea ke Jepangnya. Nah, gitu. Yes. Ya. Itu lumayan lucu. Lucu. Terus cowoknya tuh kayak sempet apa ya, dikira terjebak di masa lalunya gitu loh. Dia punya cewek, bukan punya cewek. Dia itu suka sama cewek, pacarnya kakaknya. Ya. Pacarnya kakaknya gitu. Terus cuman dia kayak mau move on. Mau move apa on. udah move on ya? Belum ya awalnya ya? Awalnya belum, pas ketemu tuh belum move on. Udah mau move on malah dapat proyekan bareng itu. Oh iya. Kan jadi satu itu proyekannya. Dunia itu emang sempit. Betul. Kalau Ya, mau gitu move on aja lah sekarang. What's the day dari Sabe. Salah. Bian. Bukan, namaku Alex. Sok cool banget namanya Alex. Males ya guys. Oke. Kak Alex. Apalagi nih? Ini dari Kak Selamat. Ada Gokusen. Gokusen lucu banget. School drama, murid-muridnya belaran gurunya ternyata Yakuza. Yakuza. Wah, Jepang Waduh. nih. Gakusen. Oh, Gakusen Bang. kan murid emang ya. Gokusen. Kita Gakusen. coba cari ya. Gokusen. Oh, tahu nih aku. Oh, Ini ya, ada Jepang. animenya. Iya. Yang gurunya itu yang ceweknya itu ternyata bos Yakuza itu ceweknya tuh. Oh iya. Yang ini Ya. ya berarti ya. Itu ternyata Yakuza itu ya. Tahu. Ini anime diadaptasi jadi live action atau sebaliknya? Nggak tahu ya kalau aslinya. Kalau misalnya ada animenya. Oh, soalnya ada posternya yang versi anime gitu. Atau dari komik. Kalau nggak malah biasanya Dari dari komik, dari manga, dari light novel biasanya tuh kalau Jepang tuh begitu sih. Oh ya. Bisa jadi. Seru. Kan. Gakusen, muridnya Gakusen ya. Oh. Ya, drama apa lagi? Ya, drama lagi. Drama kucing. Nonton drama kucing ya. Drama kucing itu. Garfield. Bukan. Itu kucing kan? Dracing ini dracing. Dacing. Kucing dan kucing. Kucing dan kucing. Kucing dan kucing tampar-tamparan. Ya. Kamu lihat cuplikannya tampar-tamparan tuh. Emang isinya tampar-tamparan doang mereka. Nggak bagus itu, nggak bagus. Enggak bagus. Nggak boleh ditonton. Enggak bagus. Kenapa itu tampar-tamparan? Ya itu masih menjadi misteri kenapa tampar-tamparan kucing-kucing. Kan bisa cakar-cakaran ya. Atau jambak-jambakan gitu. Enggak bisa ya. Enggak, kucing tuh kalau berantem tuh biasanya cuman udah habis itu cabut. Enggak pernah sampai tampar-tamparan loh. Iya sih. Tapi kan tetap gelut toh. Heeh. Iya nggak sih? Enggak kok. Enggak, jarang. Cuma Cuman tapi gitu kan. Kalau di belakang rumah ya. Heeh. Sering banget. ngeselin banget. Emang langsung lempar sendal aja kalau ada kucing kayak gitu. Nggak adaptasi kok, emang dorama aja ada 3 season. Oh. Drama apaan? Drama.
Oh, orang Jepang ngomong drama tuh dorama. Nah, ini tuh pertanyaan baru tahu. tuh dari Kak Muko Yaroh tuh, monggo dijawab Kak. Ayo. Oke, ada ndak Kak tahapan untuk mengembangkan suara terutama dalam dunia voiceover? Oh, Tahapan untuk mengembangkan suara. Oke, kita serahkan pada ahlinya. bukan. Tahapan Kita mengembangkan kan suara. ahlinya ini. Tahapan untuk mengembangkan suara ya. Gimana? Apa nih tahapan untuk mengembangkan suara dalam dunia voiceover? Yang pertama banyak belajar ya. Banyak belajar, banyak dengerin latihan, banyak dengerin referensi sih sebenarnya Kak Muko. Banyak dengerin referensi, terutama kalau misalnya Kak Muko itu suka nonton film. Itu penting juga. Jadi orang-orang yang pada berdialog di dalam film tersebut kan ada intonasi, terus ada ekspresinya juga kan terutama. Jadi dilihat kalau misalnya emang ekspresi marah itu berarti intonasinya nadanya itu harus gimana. Terus dia moodnya lagi senang itu intonasinya bagaimana, atau dia moodnya lagi bete, lagi malas gitu intonasinya bagaimana. Itu tuh sebenarnya banyak bisa diambil dari film. Jadi bisa banyak belajar dari film-film ataupun ya bukan film panjang juga, maksudnya film-film pendek atau apapun. Artis-artis yang pada bermain itu sebenarnya juga memainkan mood itu yang bisa berpengaruh ke dunia voiceover juga gitu loh. Jadi intonasi suara kan mempengaruhi itu. Jadi kalau misalnya Kak Muko itu suka nonton film ya monggo bisa dicoba-coba juga. Terus banyak berlatih sih sebenarnya banyak. Terus abis itu Kak Muko nyobain dengan berbagai skrip. Bisa dicari skripnya karena banyak banget kan skrip-skrip, atau bacain apa kan artikel kah atau apa yang ada di internet atau malah cari aja ya di Google kayak yang buat dubbing gitu loh. Skrip buat dubbing atau apa gitu. Nah di situ kan ada tuh, berarti di situ kalau nggak ada keterangannya ini moodnya senang, moodnya marah, atau moodnya apa ya, kamu di situ tantangannya harus mencari sendiri ya, sendiri. Kira-kira nih dari percakapan ini berarti dia moodnya nih lagi apa sih gitu loh. Oh ternyata percakapannya lagi berantem nih ya, berarti moodnya kan marah. Mood marah tuh intonasinya harus gimana sih gitu loh. Nah mencari intonasi bagaimana itu, ya itu bisa dipelajari dari nonton film. Ternyata kalau ada orang marah, dia harus agak teriak, harus agak tegas, harus agak ngegas gitu ngomongnya. Jadi belajarnya dari situ sih sebenarnya, gampangannya ya Kak Muko ya. Kalau tahapan mengembangkannya ya itu sih banyak belajar aja dari nonton, akhirnya dicoba, nanti lama-lama berkembang. Kalau dunia voice over gitu sih. Semangat Kak Muko. Semangat. Jadi dari mendalami emosi dari setiap naskahnya gitu ya. Ya, karena utama dalam voice over itu kan intonasi, terus artikulasi, itu kan penting banget ya. Oh, I see. Dan ada enggak kursusnya? Boleh minta contohnya enggak Kak? Dan ada kursusnya apa enggak? Sebab sering nyoba tapi untuk menyalurkan bakatnya itu tuh kurang. Sikat amal. Sikat amal. Nah, coba kalau misalnya contoh bisa dipraktekin ya sama Kak Amal, coba. Contoh apa nih? Contoh untuk memainkan intonasinya. Memainkan intonasi? Iya, mungkin Kak Muko pengen bertanya itu ya. Oh, contoh untuk memainkan intonasi. Coba kita cari skrip apa? Cari skrip apa nggak usah, Mas? Nggak usah. Bacain apa gitu ya? Bebas aja maksudnya. Gini deh, kalau misalnya aku ngomong nih, ini sekarang moodnya adalah ceria, pembawaannya enteng untuk iklan. Nah, coba kasih contoh sedikit Kak Amal. Oke, coba aku baca itu ya. Komenan itu nggak apa boleh, ya? Iklan, ini untuk iklan ya. Oke. Apa Mas? Itu aja itu. Tuh, boleh minta contohnya enggak atau ada kursusnya sebab. Oke. Nah, dibawakan untuk dengan mood yang ceria ya. Iklannya moodnya minta yang ceria. Oh, gitu oke. ya. Oke, aku coba ya. Boleh minta contohnya enggak, Kak? Dan ada enggak kursusnya? Kok kayak ini ya? ChatGPT. Gitu. Ya, gitu-gitulah. Nah, jadi ada permainan intonasinya kalau misalnya nih satu kali lagi nih Kak Amal nih.
Ini untuk company profile ya. Company profile. Berarti kita nyarinya suaranya, kliennya minta yang kompro, berarti kan harus tegas. Harus tegas, harus datar, tidak memainkan banyak intonasi. Coba bacain tuh. Kita kasih contoh sedikit ya. Untuk kompro ya. Kompro. Boleh minta. Jangan itu dong, screennya susah. Coba scroll aja komen di atas deh. Kayaknya ada ChatGPT. Rekomendasi drama tuh bisa tuh. Nggak bisa di scroll ya? Yang kompro banget aja skripnya ada nggak? Wait, sebentar. Ada nggak dari tadi? Profile. Sini aja, aku cari di sini aja. Profile perusahaan. Itu apa kamu kok bilang? Tapi kalau dari film jarang. Oh ya, nggak apa-apa, dicoba aja mungkin kamu kok setelah ini. Tuh, biasanya suka nyoba suara yang spotlight. Oh, acara suara spotlight yang di Trans TV itu loh, tuh di Trans TV kan betul. Kayak yang 7 itu. Ya, yang 7 apa itu tuh. Kalau itu kan dia suaranya lebih vibes-nya ceria ya kamu gue ya. Kalau untuk spotlight dan dia untuk kayak ya presenter pembawa acara, tapi yang pembawa acara media apa namanya? Ya entertainment. Nah, media entertain gitu. Beda sama yang pembawa acara berita tuh, kayak yang kamu kok bilang tuh suka bawa teks berita. Nah, berita kan ada yang berita entertain, ada yang berita formal, ada casual kan. Kalau yang spotlight itu masuknya yang casual. Gak apa-apa, itu dicoba aja. Tapi jangan terus habis itu kamu kok sukanya casualan tapi formalnya tidak dicoba gitu, jangan. Cobain semua. Jadi cobain semua kamu kok. Nah, kalau misalnya intonasi tuh bener tuh, kamu kok misalnya nyobain suara spotlight yang ada di Trans TV. Itu bisa belajar intonasinya juga dari situ tuh. Bisa. Oke. Oh, kamu kok bilang apa saya cewek Kak, tapi saya cewek, suaranya Kak, berat. suaranya berat. Makanya buat atasnya sih lumayan. Oke. Kalau misalnya buat suara berat, mungkin bisa lebih enaknya nih untuk kamu, kalau saran dari kita sih untuk karakter suara deep ya, berat tuh deep tuh lebih enak sebenarnya daripada yang harus ceria teriak cempreng kayak misalnya tadi itu ya, kayak apa namanya spotlight, kayak iklan yang di spotlight itu kan sebenarnya tuh dia masuknya ke casual tapi ceria. Tapi kalau misalnya untuk suara berat mungkin deep itu bisa dicoba, paling gampangnya ya company profile. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih ada berita yang entertain tapi yang menggunakan suara berat itu juga ada juga gitu loh. Nggak apa-apa, dicoba aja. Biasanya tergantung topik beritanya gitu nggak sih Mas? Iya, tergantung beritanya. Terus kalau misalnya untuk masalah apa tuh, atur nafasnya sih lumayan. Nah itu berarti mainnya triknya itu ada di pemenggalan katanya, kamu kok. Jadi kan skrip tuh terkadang skrip yang kita dapat dari klien itu tuh ya udah kosongan aja, ibaratnya cuma kayak kata-kata set titik per paragraf gitu kan, nggak ada pemenggalan, nggak ada apa namanya dimana kita harus berhenti, dimana kita harus ngasih koma, dimana itu sebenarnya bertitik gitu, nggak ada gitu. Jadi kita juga sebagai voice over talent itu harus mengerti dan juga harus paham di mana sih sebenarnya kita harus berhenti, di mana sih sebenarnya ini koma, kita kasih koma di situ sedikit untuk ngambil nafas itu di mana, terus untuk kita berhenti ngambil nafas lagi itu di mana. Jadi kita harus paham itu dulu kamu kok. Itu caranya gimana itu ya, kalau belajar kursus. Kalau misalnya tadi Kak Muko bilang kursus sih mungkin ada aja ya kursus untuk voice over tuh ada banget bener. Cuma kalau misalnya Kak Muko ingin belajar sendiri pun juga bisa. Jadi Kak Muko kan bisa tuh dengan nafas Kak Muko tahu kan
kira-kira Kak Muko nih untuk membacain sepanjang itu tuh kuat nggak sih gitu loh. Misalnya satu paragraf gitu langsung tanpa berhenti, tanpa jeda, apalagi tanpa koma gitu, kuat nggak sih? Dikira-kira. Pertama itu dikira-kira. Terus yang kedua, kalau misalnya baca full tanpa jeda gitu, apakah enak? Gitu loh. Yap. Kita dengarkan apakah enak. Nah, kalau misalnya memang tidak enak, itu kan juga dari feeling ya sebenarnya. Wah, kok aku rasa nggak enak ya. Aku rasa di sini kayaknya harus berhenti bentar, kasih koma, terus kita lanjut lagi gitu loh. Itu tuh bisa juga sebenarnya Kak Muko. Oh. Lengkap sekali. Jadi kalau misalnya belajar itu tuh ya, kalau misalnya lebih baik, memang lebih baik belajar dari pengalaman dan ada orang lain. Ibaratnya kalau misalnya kamu mau kursus pun juga monggo dipersilahkan juga. Tapi kalau misalnya memang Kak Muko ingin belajar sendiri dan sebagainya, mungkin hanya sekedar untuk mencari informasi, menambah informasi, tanya-tanya sama yang lebih profesional atau apa gitu, itu malah bagus banget. Betul. Jadi belajar dari pengalaman, belajar dari ilmu yang didapat itu kan bisa dari mana aja ya. Betul. Yes. Gitu. Dan mungkin aku mau menambahkan informasi karena Kak Muko cari tanya tentang kursus gitu ya. Di Indo Voice Over sendiri sebenarnya kita punya Kak untuk kursusnya atau kelasnya gitu. Nah, untuk kelasnya sendiri itu kita sistemnya pre-record gitu. Jadi kalau misalkan kakak mau belajar tentang voice over lebih dalam gitu, itu bisa banget, nanti tinggal langsung aja kunjungi websitenya indovoiceoveracademy.com. Kemudian kakak bisa langsung daftar aja kelasnya di situ, kemudian nanti bisa langsung berlangganan gitu. Dan belajarnya itu nggak cuman voice over basic ya. Jadi nanti kakak bisa belajar, ada kelas dubbingnya juga, kemudian ada kelas podcast, ada kelas recording, ada kelas editing juga. Jadi pokoknya lengkap banget di situ. Gitu buat kakak. Muko semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Wow. itu. Mantap, lengkap Mantap. banget. Kalau dari The Voice Over kita juga itu ya, punya kelas itu ya. Betul. Punya The Voice Over Academy sebenarnya Kak Muko. Jadi Yes. kalau mau belajar dari situ pun juga monggo. Kak Muko kalau boleh tahu posisi di mana sih? Lokasinya di mana Kak Muko? Kak Muko itu di mana? Itu masih lama nyari-nyari kursus tapi bingung mana yang bagus gitu. Oke. Kalau misalnya dari kelas Indo Voice Over itu juga lengkap banget ya Kak Amal? Iya, lengkap banget. Itu sekalinya berlangganan karena kita sistemnya pre-record ya. Jadi dia tuh video gitu, teman-teman. Nanti kakak tinggal login aja, tinggal daftar aja, terus nanti bisa tuh di setel gitu, di play ya, di play videonya dimanapun, kapanpun gitu. Jadi kalau misalkan Kak Muko lagi nongkrong atau misalkan pas pokoknya bisa disambil lah istilahnya kayak gitu. Bisa dari manapun lah. Iya, bisa dari manapun. Gitu. Oh, Kak Muko di Balikpapan. Salam dari Jogja. Yeay, di Balikpapan. Enggak dong. Meja, Lo di balik meja. meja, Pak. Oke. Ya. Mungkin nanti kalau misalnya ini Kak Muko, kalau misalnya memang terus sudah belajar terus pengen mencoba nih, ibaratnya pengen mencoba untuk mengirimkan sampelnya Kak Muko ke kita untuk mendaftar menjadi talent gitu, boleh banget Kak Muko. Nanti Betul. akan kita dengerin suara Kak Muko dan insya Allah nanti kita juga memberikan respon baliknya, suara Kak Muko itu kurangnya di mana, atau memang suara Kak Muko adalah suara yang memang sudah banyak dicari oleh klien dan sebagainya gitu. Untuk daftarnya mungkin Kak Amal bisa menjelaskan tuh kalau misalnya untuk ngirim-ngirim sampel Kak. Oke. Silakan. Untuk pendaftaran talent ya teman-teman semuanya, caranya gampang banget. Teman-teman langsung kunjungin aja websitenya indovoiceover.com. Kemudian nanti langsung klik sign up. Bagian sign up itu kemudian bisa diisi data dirinya, ada nama, kemudian ada tempat tinggalnya, gitu-gitu. Nanti tinggal dimasukin aja di situ. Termasuk jangan lupa siapkan sampel suara juga gitu. Karena nanti kita akan ini dulu ya. Kita cek dulu suaranya, kita dengerin dulu suaranya kakak-kakak semuanya. Jadi teman-teman bisa siapkan dulu suaranya, sampel suaranya seperti apa, boleh bebas banget skripnya. Kalau misalkan bingung skripnya mau apa, itu bisa banget juga langsung kunjungin Instagramnya Indo Voice Over. Nanti di bagian register talent itu kita juga udah sediakan skrip gitu. Jadi nanti kakak bisa record dulu suaranya pakai skrip yang udah kita sediakan. Nah setelah semuanya udah
ready gitu, kakak bisa langsung dimasukin aja, di apply aja di form yang udah kita sediakan di websitenya Indo Voiceover. Gitu. Yes. Pokoknya prosesnya gampang insya Allah. Nanti tinggal ditunggu aja. Gitu. Nanti kita akan infokan melalui email. Nah, pokoknya di sana tuh insya Allah nanti kita juga bakal ini ya, memberikan respon yang sejujur-jujurnya. Betul. Jadi bisa buat nambah ilmu juga buat Kak Muko, bisa buat pengalaman juga. Yes, kita kasih feedback ya Mas ya. Kasih feedback pasti. Suaranya kurangnya di mana atau harus gimana kita bantu Kak Muko. Aman. Yes, betul sekali. Yeay. Wah, kita tidak terasa. Terasa apa nggak terasa? Enggak sih. Mau lanjut lagi? Dia aja sendiri. Lanjut aja kamu. Mau kita lanjutkan lagi? Boleh, kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya seputar voice over, itu boleh banget ya. Langsung ditanyakan di komen-komen. Sampai kita lupa ya, kita tadi ngobrolin apa sih? Sampai hilang. Sampai hilang. Ngobrolin ini. Apa tadi ya? Apa tuh? Si Madun. Oh, Balik mulai lagi ke beneran. Madun. Itu kan tadi kan masih nyambung sebenarnya sama dari Kak Muko. Iya, benar. Kita suka nonton film, kita suka nonton drama, kita bisa banyak belajar juga dari situ. Betul. Suara-suaranya. Iya, ngikutin suara-suaranya. Butuh banget koreksian untuk kata Kak Muko ya. Insya Allah bisa bergabung, yes, insya Allah. Ditunggu. Itu bebas lah Kak Muko kapan aja mau ngirim sampelnya, Iya. monggo. Mau belajar dulu, sekiranya memang sudah yakin, sudah bisa luwes juga ngomongnya ya, explore sudah ini, mau ngirim pun juga monggo. Pasti kita akan koreksi kok. Yeay. Pasti ada masukan-masukan dari kita. Semangat. Kak Muko. Semangat. Oh, nggak bisa di scroll ya ini tuh. Bisa. Balik itu. Tenang. Oke. Sudah. Yes. Yeay. Dan kita mau ngasih informasi juga ke teman-teman Apa itu? kalau kita live setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Kamis. Jam berapa Mas Anin? Kita sekarang maju ya? Jam 3 ya? Atau gimana? Enggak juga sih, sebenarnya biasanya masih tetap setengah 4. Setiap hari Kamis jam setengah 4 masih tetap. Cuma kalau misalnya emang kita mau ada maju atau apa, pasti ada infonya lah. Jadi pantengin terus aja di Instagram Indo Voiceover ya. Di situ ada infonya. Tapi rata-rata biasanya normalnya jam setengah 4. Jam setengah 4. Ya, ini karena kebetulan kita nanti akan ada acara ya. Acara apa? Sore ya. Ada deh. Ada. Nggak tahu. Langsung cari acara. Ada. Apa? Nyari takjil, buper nanti buper. Lah ngapain udah nggak puasa? Udah nggak puasa. Oh Mas Anin puasa sekarang? Iya, ini. Aku tuh anti mainstream, orang-orang Oh, pada gitu. puasa, aku nggak puasa. Sekarang Orang-orang pada nggak Iya. puasa, aku puasa. Dibalik. Enggak, Iya. dia tuh puasa bayar utang itu. Bolong katanya mau 6 bulan kan. Oh, boleh. Boleh silakan. Puasanya habis, ya, masuk bawain habis tuh loh. Bawa dari Semarang loh. Oh, minggu depan balik jam 3:30 kah? Oh, kita balik sih 3:30 minggu depan. Asik dong. Bukan balik kantor. Kalau misalnya untuk balik ke 3:30 ya menunggu info aja ya. Yes. Menunggu info aja kan. Selamat. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan Ya. infonya. Follow Instagram kita. Follow Nyalain- subret. nyalain lonceng. Klik di sini. Tuh, Nanti tolong notifikasi. keluarin ini ya, tulisan klik gitu ya di sini. Klik di sini. Klik. Bisa tambahin sekarang bisa. Kalau ada yang mau donasi juga. Boleh itu. Ya boleh beli kopi lah Kak. Kok gini? Salah lapak kita. Itu mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi teman-teman. Ya, ada kayak yang mau bertanya? Ya, Habis ini mau tanya kemana dong. Habis ini kemana? Cari takjil. Enggak ada yang jual, Nggak Mas. ada yang jual. Masih lah. Nggak ada, udah nggak bulan Nggak ada, puasa. warung Madura aja tutup pada. Iya, mereka libur sebulan. Orang Pantes. Oh, rata-rata orang Madura tutup sekarang. Madura. Iya, masih pada liburan. Oh, itu juga ini ngikutin kayak aku gitu, dia kebalikannya. Orang-orang pada balik,
dia nggak balik, tapi orang-orang pada udah mulai kerja dia balik. Itu prinsipnya ternyata. Padahal toko Madura yang katanya nggak pernah tutup kecuali hari kiamat, tutup juga Ternyata akhirnya hoax. loh. Ternyata itu hoax. Ternyata bukan hari kiamat. Ternyata lebaran. Nggak apa-apa, namanya manusia ya, butuh istirahat, Betul. butuh kumpul sama keluarga. Boleh lah 24 jam buka, terus itu kapan istirahatnya? Marmindo juga masih pada tutup loh. Ya rata-rata, tapi ada Beberapa. juga yang sudah buka. Ya ada yang udah buka juga. Toko-toko masih banyak kok yang tutup. Pada lama banget ya liburannya ya. Iya lah. Tokoku juga masih tutup. Oh, Oh sekarang punya toko kelontong. Bukan, toko musik. Mau jualan kan sekalian kan? Belum buka, belum Oh buka. belum buka. Oh, belum buka. Kalau ada yang mau beli nggak apa-apa loh. Mau tak bukain, Bah? Jangan. Mau dijagain sama si Ayub. Gitu. Yeay. Mungkin ada sepatah dua patah kata dari Kak Ayub. Silakan. Wah, Untuk menutup mungkin yang kita nggak kerasa sudah 1 jam lebih ini ya. Oh, wow. Iya, mungkin. Doa. Mungkin aku yang terakhir aja deh. Nah, ini Kalian terakhir. amin. Amin, masyaallah. Sekalian Kan doa kami berdoa. kan. Doa. Sekalian doa. Kalian udah ada penutup tadi, udah Iya, disiapkan. doa penutup majelis biasa. Masya Allah. Nah, Oke. Ada sarung lagi ya. Gak apa, udah ketutup. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini kayaknya kita, teman-teman, Oke teman-teman, Closingan mungkin dulu. kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi ya teman-teman, mungkin Kita yang bertanya ke kalian. Nah, bagus. Langsung pada meninggal. sering terjadi tuh. Dulu kok sering denger itu ya, di mana ya? nah mungkin saya dan Kak Amal dan Kak Bian cukup sekian untuk live-nya, tapi masih ada Kak Ayub ya yang bakalan live terus nanti sampai jam 12 malam. Betul. Jadi terserah lah teman-teman mau ngapain dia, terserah lah. Tanya apapun terserah lah gitu. Dia live sampai jam 12. Gitu. Jadi saya Kak Amal dan Kak Bian mau pamit. Yeay, Oke, kita pamit semua dulu, mau pamit. teman-teman. Ngapain kamu enggak? Di sini. Aku pamit. Kita semua. Kita semua lagi. Kita aja yang keluar. Oke gitu ya teman-teman, kalau misalnya udah nggak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri dulu live Suara Rasa hari ini. Yeay. Terima kasih yang sudah bertanya, semangat untuk yang masih latihan seperti Kak Muko tadi. Semangat kamu kok. Yeay. Ayo semangat. Silakan Kak Wianam. Wianam. Vietnam. Oke, diakhiri. mari kita tutup live sore hari ini dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi next week di Yeay. hari Kamis di jam 3:30. See Ya, you. bye-bye. Yeay. Terima kasih. Dadah. Sampai Thank jumpa you, lagi. teman-teman. Emang Nggak gitu nyampe. ya? Enggak dong. Enggak gitu. Dadah. Dadah.